Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amil Jawari, NPM 2363005, yaitu semester 6. Dosen Bapak Dedi Kusyono, SP, mata kuliah negosiasi bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus Tanifan. OJK juga resmi mencabut izin usaha pinjaman online atau peer-to-peer lending Tanifan. Pencabutan izin usaha tersebut tertuang dalam surat keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 19 tahun 2024. Pencabutan izin usaha dilakukan karena Tanifan telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK. Selain itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman mengatakan, ditemukan dugaan tindak pidana umum di Tanihub. Dengan dicabutnya izin usaha ini, Tanifan harus menghentikan kegiatan usaha pada industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Pemegang saham, pengurus, dan atau pegawai Tanifan dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, penggunaan kekayaan, serta melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Tanifan. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu contoh konflik bisnis. Saya jelaskan dulu apa itu Tanifan. Tanifan merupakan perusahaan vintage pendanaan pertanian yang mempertemukan investor dengan petani atau pelaku usaha pertanian. Konflik ini muncul ketika banyak pinjaman mengalami gagal bayar sehingga investor tidak menerima pengambilan dana sesuai perjanjian. Kondisi ini memicu ketidakpuasan dan gugatan daripada lender kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu latar belakang dari konflik Tanifan tersebut. Tanifan berkembang sebagai platform pendanaan sektor pertanian. Namun, sejak akhir 2022, perusahaan mengalami peningkatan pinjaman bermasalah yang menyebabkan banyak investor tidak memperoleh dana mereka kembali. Masalah tersebut terus berlanjut hingga akhirnya izin usaha perusahaan dicabut oleh OJK pada tahun 2024. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa sih konflik bisa terjadi. Nah, di sini ada dua cabang, yaitu pertama saya menjelaskan tentang akar konfliknya. Yang kedua, kenapa sih faktor penyebabnya itu apa? Yang pertama yaitu akar konfliknya. Satu, gagal bayar pinjaman oleh penerimaan dana. Yang kedua, menurunnya kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan pinjaman macet. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan investor. Faktor penyebabnya itu ada 4 poin. Yang pertama, tingginya kredit bermasalah. Yang kedua, risiko usaha pertanian yang cukup besar. 4, kurangnya kemampuan perusahaan menyelesaikan pinjaman macet. Yang keempat, ketidaksesuaian harapan investor dalam kondisi yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat konfliknya. Di sini ada dua. Yang pertama, destruktif, dan yang kedua, konstruktif. Nah, saya jelaskan dulu. Konflik destruktif itu konflik yang berdampak negatif dan merugikan pihak-pihak yang terlibat serta menghambat tercapai tujuan bersama. Nah, sedangkan konflik konstruktif ialah konflik yang dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif dan mendorong perbaikan serta kemajuan. Selanjutnya, dampak destruktif dari Tanifan tersebut yaitu pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kerugian finansial bagi investor. Yang ketiga, merusak reputasi perusahaan. Konstruktifnya itu ada dua, menjadi pembelajaran bagi industri vintage untuk memperkuat manajemen risiko. Yang kedua itu mendorong pengawasan yang lebih baik dari regulator. Nah, saya jelaskan lagi, kesimpulannya konflik ini lebih banyak bersifat destruktif, tetapi tetap memberikan pelajaran penting bagi industri keuangan digital. Dampak konflik dari perusahaan Tanifan ini
ada dua. Yang pertama saya jelaskan dulu dampak negatifnya. Dampak negatifnya ada 3 poin. Yang pertama, investor mengalami kerugian. Yang kedua, reputasi perusahaan menurun. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap fintech berkurang. Selanjutnya, dampak positif. Yang pertama itu regulasi dan pengawasan fintech menjadi lebih ketat. Yang kedua, perusahaan fintech lain lebih berhati-hati dalam menyalurkan pendanaan. Nah, di sini upaya penyelesaian konflik itu ada 3. Yang pertama tuh perusahaan harus berusaha melakukan penagihan kepada penerimaan pinjaman. Yang kedua, OJK melakukan pengawasan dan memberikan saksi. Yang ketiga itu akhirnya OJK mencabut izin usaha Tanifan sebagai langkah penyelesaian dan perlindungan konsumen. Pelajaran yang dapat bisa saya ambil dari kasus Tanifan ini, yang pertama itu setiap bisnis memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik. Yang kedua, transparansi itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan investor. Yang ketiga, pengawasan dan manajemen risiko menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Di sini kita masuk ke sesi kesimpulan, yaitu sesi terakhir. Sini saya menyimpulkan bahwasanya konflik bisnis Tanifan ini terjadi akibat gagal bayar yang berkepanjangan sehingga menimbulkan perselisihan antara perusahaan dan investor. Konflik tersebut berdampak besar loh terhadap reputasi perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Penyelesaian dilakukan melalui pengawasan regulator hingga pencabutan izin usaha. Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang manajemen risiko, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.